Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita telah memasuki tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia, yaitu materi tentang rangkaian listrik. Tapi jangan lupa, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bu Ani memiliki besaran yang harus kalian ingat. Besaran yang pertama adalah untuk tegangan listrik. Ini biasanya disebut dengan volt dan simbolnya adalah huruf V besar. Yang kedua adalah untuk arus listrik. Biasanya disebut dengan ampere dan simbolnya adalah huruf A besar. Lalu yang ketiga adalah hambatan listrik. Ini disebut dengan ohm yang simbolnya adalah tapal kuda. Lalu besaran yang keempat adalah daya listrik. Biasanya disebut dengan watt dan simbolnya adalah huruf W besar. Lalu besaran yang terakhir adalah untuk energi listrik. Ini biasanya disebut dengan joule yang simbolnya adalah huruf J besar. Baik anak-anak, itu tadi besaran yang harus kalian ingat ya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang komponen listrik. Komponen listrik adalah alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Komponen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah komponen listrik yang menghasilkan arus listrik. Contohnya adalah baterai dan juga aki. Lalu komponen listrik yang kedua adalah yang menggunakan arus listrik. Contohnya adalah saklar dan lampu. Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua adalah tentang rangkaian listrik yang sederhana. Artinya adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Seperti itu anak-anak, jangan lupa ya. Rangkaian listrik sederhana ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Ini tandanya adalah tidak ada arus listrik, lalu lampunya mati dan saklarnya terbuka. Lalu jenis rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup. Nah, ini tandanya sebaliknya ya dari rangkaian listrik yang terbuka tadi, yaitu arusnya ada, lampu bisa menyala, dan saklarnya tertutup. Kita lanjut materi yang ketiga ya anak-anak. Materi yang ketiga adalah tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya ada 3, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari rangkaian seri. Adapun ciri-ciri rangkaian seri adalah disusun secara berderet, bisa lampunya yang disusun secara berderet, ataupun baterainya yang disusun secara berderet. Ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga yaitu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Kemudian ciri yang keempat, hambatannya lebih besar. Lalu ciri berikutnya, mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Dalam rangkaian listrik seri ini, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala atau ikut padam. Mengapa demikian ya? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu, tidak bercabang.
Contohnya pada lampu hias dan senter. Yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel. Dengan ciri-ciri yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Ciri yang kedua yaitu arus yang mengalir berbeda-beda. Kemudian ciri yang ketiga, hambatannya kecil. Dan ciri yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Dalam rangkaian paralel ini, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain ikut padam. Contohnya, pada rangkaian listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu lalu lintas dan lampu pada rumah kalian. Nah, sekarang rangkaian listrik yang ketiga, yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri rangkaian listrik campuran, yaitu yang pertama adalah gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang rangkaian listrik. Kesimpulan dari materi hari ini adalah yang pertama, tentang komponen listrik. Yang kedua, tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik. Yang ketiga adalah rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Agar kalian lebih mengerti, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian tentang rangkaian listrik tentunya. Jika ada pertanyaan, kalian dapat bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dulu pemaparan materi dari Bu Ani. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami dan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.